Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang sedikit mendung ini kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin membagikan sebuah pengalaman dan terus membagikan sebuah pengalaman yang tentu tetap berkaitan dengan alpukat ya. Apa yang ini saya bagi pada pagi hari, sahabat? Depan saya ini alpukat Markus ya, luar biasa, cepat tumbuhnya, cepat buahnya. Tentu ini melalui fase-fase tahapan-tahapan yang harus dilakukan ya. Artinya tidak serampangan, tanaman alpukat kontinuitas berbuah sepanjang tahun itu tidak melalui tahapan-tahapan yang tidak semestinya. Itu sangat mustahil alias bin mustahil. Itu yang ingin saya bagi pada pagi hari ini ya. Kebetulan pagi hari ini saya berada di Blitar Selatan ya, di Kecamatan Bakung ya, desanya Pulirjo. Untuk apa? Untuk penghantaran bibit sekaligus memberikan satu tahapan pola penanaman yang selalu kita berikan secara bertahun-tahun, yang ini menopang percepatan pertumbuhan dan pembuahannya. Untuk itu ikuti videonya sampai akhir. Berikut lanjutan video yang saya buat di Blitar Selatan. Selamat mengikuti. Ini proses penanaman ya di Blitar Selatan. Nah, itu bosnya itu yang gendut itu. Jadi sahabat, tidak semua media itu pakai sekam ya. Jadi kita itu harus berhitung, kalau berusaha itu harus berhitung ya. Kalau di sini ini memang tanahnya lengket sahabat, makanya kalau saya merekomendasi kalau tanah-tanah lengket itu ya pakai sekam. Kalau tanahnya sudah cukup subur ya nggak perlu, buat apa, karena sekam itu sifatnya hanya membantu agar tanah itu menjadi korosi agar porositasnya naik ya, agar rongga-rongga udaranya itu semakin banyak, tujuannya itu. Jadi kalau tanahnya sudah gembur ya nggak perlu gitu loh. Kalau di Blitar Selatan sini, ini di Kecamatan Bakung ya, Bakung, di desanya Pulirjo ya, ini tanahnya memang lengket. Jadi kalau tanah di sini itu kalau musim kering, musim kemarau biasanya itu nelo, pecah ya. Jadi itu bisa membahayakan tanaman. Bahayanya apa ya, kalau nelo itu posisinya pas nelo di perakaran, nah itu bisa menyebabkan akarnya itu menjadi putus. Kalau akarnya putus mau kemana ya, mau ke menghadap sang ilahi itu ya. Makanya tanah-tanah yang lengket itu saya rekomendasi pakai sekam. Tujuannya yaitu mengantisipasi tanah itu pecah di keliling pohon ya, ketika awal-awal penanaman ya. Jadi setelah tanah itu kita campur dengan kapur, dengan kotoran kambing, juga kita tambahkan sekam, kemudian kita masukkan ke dalam lubang ya, seperti ini. Kita masukkan lubang sampai nanti lubangnya itu tersisa kisaran di 10 cm ya. Bentar ya. Jadi tujuan penggalian itu kalau saya sudah lakukan bertahun-tahun itu untuk mengangkat tanah itu, karena tanah-tanah yang mungkin kurang humus, mungkin kurang porositasnya kita naikkan ya. Kemudian setelah naik ya, tanah itu kita campur dengan beberapa bahan tadi, yaitu kapur. Kalau kapur itu 1 kilo 1 lubang dengan 60 kali 60 ke dalam 60 itu cukup ya. Sementara kalau sekamnya itu setengah karung pakan ayam itu ya, 50 kilo itu ya. Ya itu cukup lah ya. Masukkan hingga tersisa kisaran 10 cm ya. Jadi penanamannya nanti agak di atas ya sahabat ya.
Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan agar kalau kita tanam itu di atas, itu nanti kecukupan akan oksigennya di awal-awal fase penanaman itu akan sangat melimpah, sehingga harapannya kalau oksigennya melimpah pada sesi akar, pertumbuhannya juga akan cepat. Itu loh ya harapannya sahabat. Nah ini Markosan. Markus. Nah, di sini nanti akan ditanami beberapa jenis ya sahabat. Ada Markus, ada Alligator, ada Mickey. Kita tanam yang di sisi tepi itu jenisnya Markus ya, karena bisa melindungi dari tekanan-tekanan angin yang ada ya. Jadi sahabat perhatikan, polybag itu kita putul dulu, kita oncek dulu bagian bawah ya. Kemudian kita taruh seperti ini. Kalau sudah kita taruh seperti ini, baru kita buka dari samping. Tujuannya agar nanti media tidak pecah itu ya. Jangan asal angkat-angkat saja. Perhatikan, belum ada cabang di atas ini kita hadapkan ke sinar matahari pagi. Iki kinengetan. Ya. Jadi yang belum ada cabangnya ini perhatikan sahabat, ini yang banyak lalai pekebun. Lupa ya, ini selalu kita hadapkan yang belum ada cabangnya sebelah sini ini ke sinar matahari pagi. Tujuannya kalau kontinuitas kedapat sinar matahari pagi, maka nanti akan keluar cabang-cabang yang baru ya. Itu pentingnya. Jadi penanaman itu ya harus dari segala awalnya harus kita pertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan pertumbuhan tanamannya ya. Jadi jangan asal tancap saja, nanti hasilnya nggak bisa maksimal ya, pertumbuhannya akan melambat. Alhamdulillah meskipun di sini ini terkenalnya ya, di Blitar Selatan itu kalau di daerah-daerah selatan itu sulit air ya, tetapi alhamdulillah di Pulirjo ya Mas ya, di Pulirjo ini lumayan, ini sudah terinstalasi dengan baik. Jadi sahabat, penting kalau mau sukses berkebun alpukat itu hal awal yang harus kita persiapkan adalah airnya ya. Jadi mau tanam di musim apapun, kalau airnya siap ya bagus gitu loh ya. Ini sudah tertata dengan bagus, tinggal on saja ya. Jadi kalau sekali tanam nanti bisa langsung dialiri oleh airnya ya. Itu penting. Jadi hal-hal semacam ini harus kita pertimbangkan. Jadi kalau sahabat banyak yang bertanya kalau tanam itu yang bagus di musim apa. Kalau saya pribadi musimnya musim kemarau seperti ini ya. Karena kalau airnya siap, kalau ditanam di musim kering seperti ini, pertumbuhannya nanti akan sangat cepat karena melimpahnya akan sinar matahari pagi. Jadi kalau fase-fase vegetatif awal itu kebutuhan sinar mataharinya kan besar, maka di fase-fase penanaman seperti ini selain air, kecukupan sinar matahari itu sangat menentukan, sangat menunjang yang namanya pertumbuhannya gitu loh ya. Jadi kalau musim penghujan itu musim bertahan ya, karena kurang sinar matahari, air melimpah, akarnya kan kurang stok akan oksigen, sehingga itu benar-benar masa-masa bertahan ya. Itu ini bosnya. Ini sebetulnya bosnya ini bukan orang yang kekurangan duit ya. Amin. Sebetulnya ini orangnya ya sangat cukup duit. Nah, tapi itulah ya, bahwa seenak apapun kalau kita ikut orang itu nanti ujungnya tetap kita harus berdikari. Betul Mas? Betul sekali. Ya, ini untuk penyemangat Mas. Ini untuk kawan-kawan yang lain yang ada di Indonesia ini. Ya. Motivasi Mas. Motivasinya jangan merasa kalau ikut orang itu sudah sukses. Kalau masih ikut orang itu, kalau menurut saya itu masih ibaratnya kita masih jadi kuli ya Pak. Jadi kuli. Kalau kita punya usaha sendiri, sekecil apapun kita lah jadi bosnya. Nah, situ ya harapannya. Perbedaannya. Kenapa pilihannya harus berkebun alpukat Mas? Karena menurut saya Ya. kalau alpukat itu sangat prospek, dan perawatannya karena saya kondisinya sekarang saya masih kerja. Jadi kalau kita irigasinya bagus, terus nanti pemupukannya rencananya kan mau saya buat
yang sistem drip itu Pak nanti diikut buatan tandon. Iya. Jadi nggak harus setiap hari melakukan pemupukan secara manual di situ. Nah, Jadi betul. bisa ditinggal kerja itu masih bisa. Iya, itu mantap ya. Jadi ini insya Allah ya, karena diawali dari hal yang baik, insya Allah ke depan pasti jadi bos ya. Amin, Nah, amin, amin, amin. karena segede apapun kita ini ikut orang, gajinya tetap namanya kuli. Kuli, nggih. Meskipun Itu. kita punya 2 pohon, 5 pohon, tapi karena ini punya kita ya kita bosnya, itulah kelebihannya ya. Ya, Pak. Ya, jadi sebetulnya kalau pilihan usaha itu ya banyak, tetapi Masnya mendedikasikan luasan tanahnya untuk berkebun alpukat ya sahabat. Ini menjadi sebetulnya kalau di sini umumnya, kalau bicara umumnya ya Mas ya, Ya. ini tebu. Ya, rata-rata tebu, Pak. Rata-rata tebu ya. Rata-rata tebu. Apa pertimbangannya kok terus beralih ke alpukat ini? Kalau saya melihat dari pengalaman ini adik saya ini, ya Mas, dia yang setiap hari buruh ibaratnya nggih, Pak. Buruh mulai dari bersihkan nyembret tebu ibaratnya, terus panen tebunya, itu kosnya itu banyak. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Sementara bicara hasil, Hasilnya ya tipis lah Pak jadinya. Yang punya lahan itu malah hasilnya tipis. malahan ya. Iya. Karena sekarang ongkos yang tebang aja udah biayanya mahal, Pak. tinggi. Berapa Mas kalau ongkos tebang biasanya, Mas? Kalau Ya. babat itu? Sekitar 1 truk itu kurang lebih hampir 600.000 lah. 600.000. Itu untuk yang tebang. Tebang belum yang Belum yang naik ke atas truk itu kurang lebih ya 400. Belum. Juta itu. Ya, terus belum lagi kalau apa ongkos yang lain seperti ojek itu lebih mahal. Wah, ngojek. Jadi satu bentel itu hitungannya kan satu kolong. Satu kolong itu 5.000. di sini. Ya, jadi kalau tebu itu tipis lah sekarang. Makanya Kalau tanamnya banyak ya hasil. Kalau sedikit ya rugi lah. minus bisa ya. Ya bisa itu. Makanya ini pilihannya alpukat. Kenapa alpukat? Ya tentu dari sisi harga pasarnya masih sangat terbuka luas ya. Sementara dari sisi perawatannya juga lebih mudah daripada tanaman yang lain. Perkiraan seperti itu. Karena misal kalau dibanding dengan durian, wah itu benar-benar harus perlu perlakuan yang khusus. Mungkin begitu ya Mas, pertimbangan lainnya ya. Iya, dari segi airnya kan kita dari air PDAM kan beli juga. Jadi kalau saya ngambil durian itu, sedangkan durian itu airnya kebutuhannya mesti lebih banyak lagi. Ya, Perhitungannya seperti ya, itu. ya. Mungkin itu ya menjadi inspirasi pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi ya. Ini menjadi opsi, menjadi pilihan bagi semua. Semoga siapapun yang menanam hari ini pasti akan menuai di masa yang akan datang. Karena Amin. dunia atau bumi kita ini semakin panas ya. Iya. Makanya perlu sekali kita Penghijauan menanam hal apapun. Ya tentu kalau bisa itu pilihannya kita menanam itu yang menghasilkan. Begitu ya Mas ya? Ya. Siap, betul. Jadi insya Allah lah satu pohon ini menghasilkan jutaan oksigen kandungannya, tanpa kita sadari pun kita akan sedekah secara tidak langsung. Itu ya Mas ya? Iya, Pak, benar. Itu. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dicintai rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.